Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Hadratul karumin wal mutaramin, para alim, para ulama yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita masih beri kekuatan, kesehatan, keselamatan, sehat jasmani rohani dengan menjalankan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan selama 1 bulan ini kita menjalankan ibadah puasa kita, ibadah kita, tarawih kita, tadarus kita, segala ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah majelis taklim Mushola An-Nur yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita sebentar lagi mau ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kerahmatan, bulan yang penuh keberkahan ini mau meninggalkan kita. Tidak tahu apakah kita tahun nanti masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan Allah masih memberi kesehatan jasmani dan rohani kita sehingga bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah, bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita, tertinggal beberapa hari lagi. Akan tetapi yang sangat menggembirakan sekaligus menyedihkan bagi umat Islam di seluruh dunia, kegembiraan bagi umat Islam yang telah maksimal dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Kegembiraan bagi umat Islam yang telah menunai rahmat, maghfirah, ampunan dan kebebasan dari siksa api neraka di bulan suci Ramadan. Kegembiraan bagi umat Islam yang telah mendapatkan malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Dan kegembiraan tersebut akan semakin besar tatkala Ramadan atau mereka mengetahui dan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Balasan yang tiada satu pun manusia yang mengetahuinya, balasan yang hanya Allah lah yang akan mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, li shaimin farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan, kegembiraan ketika berbuka dan berhari raya, dan kegembiraan ketika bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan catatan pahala puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah majelis taklim Mushola An-Nur yang dirahmati Allah, bagi kita yang telah benar-benar mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan dan puasa yang sempurna, maka pada pagi hari itulah Allah telah mengampuni dosa-dosa kita karena kita telah menyelesaikan ibadah puasa yang telah Allah wajibkan kepada kita umat Islam. Untuk itu dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa pada kita sekarang adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hak adami antara sesama umat manusia. Allah tidak akan mengampuninya kecuali setelah kita meminta maaf kepada orang tersebut. Karena itu nanti ketika kita berlebaran di hari raya yang semua orang bergembirain,
Marilah kita pergunakan untuk saling memaafkan dan saling kunjung mengunjungi bersama saudara, guru, kiai, bahkan teman kerabat kita, khususnya bersilaturahim kepada para kerabat dekat kita. Jamaah Majelis Taklim Mushola Nur yang dirahmati Allah, dan ketahuilah bahwa menyambung tali silaturahmi dan keakraban atau silaturahmi adalah termasuk kewajiban. Menyambung tali keakraban bisa dengan saling mengunjungi di hari-hari yang berbahagia, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Pada hari raya seperti hari raya Idul Fitri atau menyambung tali keakraban dapat dilakukan dengan cara membantu kerabat kita yang membutuhkan bantuan. Banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan menyambung tali silaturahim. Sahabat Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah keselamatan itu wahai Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zolamaka. Keselamatan adalah apabila kamu menyambung tali silaturahim orang yang telah memutus tali silaturahim denganmu, dan apabila kamu memberi sesuatu kepada orang yang tidak mau memberi sesuatu kepadamu, dan apabila kamu memaafkan terhadap orang yang telah menzalimi kamu. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku perbuatan yang jika aku lakukan maka aku akan masuk surga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at'imit ta'am wasilil arham wasalli bil laili wan nasi niyam tadkhulul jannah bisalam. Berilah makan, sambunglah tali silaturahim, sholatlah malam ketika orang-orang pada tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Jamaah Majelis Taklim Mushola Nur yang dirahmati Allah, memutuskan tali silaturahim adalah dosa besar. Berdasarkan kesepakatan umat Islam, seseorang dianggap telah memutuskan tali silaturahim apabila dia menjadikan hati kerabatnya merasa jauh dengannya, karena ia tidak sudi memberi bantuan di saat temannya membutuhkan bantuan, atau tidak mendatanginya tanpa ada udzur sedikit pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah al-qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim yang sempurna adalah apabila seseorang menyambung tali silaturahim orang yang memutuskan tali silaturahim dengannya. Kita tidak boleh mengatakan, saudaraku ini tidak mau mendatangimu, maka aku tidak sudi mendatanginya. Saudaraku ini jahat dan tidak mau menolongku, maka aku tidak mau mendatanginya. Karena kita tidak boleh atau tidak diperkenankan di dalam Islam membalas pemutusan silaturahim dengan hal yang serupa. Sebaliknya, kita harus membalasnya dengan kebaikan dan menyambung tali silaturahim. Momentum hari raya yang baik ini atau momentum hari raya Idul Fitri nanti, mari kita gunakan yang sebaik-baiknya, saling berwasiat kebaikan sesama kerabat, sehingga kita dan mereka semua selamat dari siksa api neraka dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ketahuilah bahwasanya hari raya itu bukanlah hanya milik orang-orang yang pakaiannya baru, kendaraannya baru, dan pakaiannya baru saja. Akan tetapi orang bijak mengatakan, orang soleh mengatakan, laisal id liman laibisal jadid, innamal id laisa ta'atu tazid, laisal id liman tajmalu bil libasi warrutub, innamal id liman ghufiratid dzunub. Hari raya yang sebenarnya adalah
Hari raya bukanlah milik orang-orang yang memakai pakaian yang baru, tetapi hari raya adalah kepunyaan orang-orang yang derajat ketakwaannya bertambah. Dan hari raya bukanlah milik orang-orang yang berhias dengan pakaian yang baru dan memiliki kendaraan baru, melainkan hari raya adalah milik orang yang segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di momentum hari raya nanti kita oleh Allah senantiasa diberi kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga bisa menyambung tali silaturahmi pada saudara kita, guru-guru kita, teman-teman kita, dan kerabat-kerabat kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.